warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Nurdiana SPDI sebagai guru PAI di SMP Negeri 1 Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2022 di LPTK UIN Mataram. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP Negeri 1 Cilawu, Kabupaten Garut. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8B dengan materi pokok lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat sunnah. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Pelajaran apa sekarang? Sebelum melaksanakan pembelajaran, silakan berdoa dulu. KM, silakan dipimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Anak-anak, untuk lebih mencintai Al-Quran, kita akan bacakan surat-surat pendek. Hari ini silakan kalian baca bersama-sama Quran surah Al-Ikhlas.
absen, siapa tahu ada yang tidak hadir. Baik, yang dipanggil atau di absen, acungkan tangan dan menyebutkan hadir ya. Abdi Jilan. Hadir ya. Ada Muhammad. Airahmawati. Airini. Andika. Bella. Dede Winda. Denny Ramdhani. Dan semuanya hadir ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lebih lanjut kepada materi sekarang, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah, munfarid dan bisa dua-duanya, Bapak ingin mengetahui dulu pengetahuan kalian tentang pelajaran minggu lalu. Siap? Yang tahu silakan acungkan tangan ya. Baik. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Apa saja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya, bagus. Betul ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, keempat kitab tersebut diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, kamu. Tuh. Ya. Bagus. Tuh, pertanyaannya dijawab dengan bagus ya. Pertanyaan selanjutnya. Kitab Taurat diturunkan kepada, tadi dikatakan sama teman kalian, Nabi Musa alaihi salam. Kapan waktunya? Siapa? Iya. Pada abad ke-12 sebelum Masehi. Bagus. Pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, sekarang Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup kita. Di dalam Al-Quran ada isi-isi pokoknya. Apa saja isi pokok dalam Al-Quran? Siapa yang tahu? Ya, apa saja? Tidak ada keyakinan, yang kedua Allah atau budi pekerti, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah, yang terakhir tali atau sejarah. Bagus, berarti kalian sudah memahami apa yang diajarkan di minggu kemarin. Boleh tepuk tangan buat teman kalian. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Coba rapikan dulu bajunya. Sudah rapi semua? Ada yang dikeluarkan bajunya? Bagus, bagus rapi ya. Sekarang coba Bapak ingin menguji konsentrasi kalian untuk belajar hari ini. Udah benar belum? Siap belum? Nah, coba angkat tangan semuanya. Ya. Nanti kalau Bapak bilang hidung, kalian pegang hidung. Kalau Bapak bilang telinga, kalian pegang telinga. Siap ya? Putar-putar dulu, ayo. Dengan refleks. Putar. Pegang alisnya. Ayo. Berarti kamu belum konsentrasi yang mana alis? Nah, ini bukan ini ya. Nah, sekali lagi. Putar telinga. Ayo. Bagus, sudah konsentrasi ya. Kalau sudah konsentrasi berarti kalian untuk menerima pelajaran akan sangat baik ya. Dekat. Kita sekarang akan masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu mengenai sholat sunnah ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Apa yang harus kalian capai, apa yang harus kalian dapat dari pembelajaran hari ini ya. Apa saja? Coba lihat ke layar. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian dari sholat sunnah dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mengelompokkan macam-macam sholat sunnah ya. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa mengidentifikasi macam-macam sholat sunnah berjamaah.
dan munfarid, ya, dari berbagai literatur. Kemudian yang keempat, kalian harus bisa menyajikan paparan mengenai ketentuan salat sunnah, ya, ketentuannya. Baik, itu tujuan yang kalian harus capai pada hari ini, ya. Tujuan dilihat dari indikator. Baik, ini Bapak akan mencoba menggunakan sebuah metode pembelajaran untuk kalian. Metode apa yang akan kita gunakan? Yaitu metode modeling the way, di mana nanti Bapak akan memperagakan tentang bagaimana tata cara sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Nah, selain Bapak, nanti juga ada yang bisa memperagakan siapa? Nanti Bapak sudah mempersiapkan sebuah handout, ya, di sini. Dan ini handout ini akan langsung nyambung ke YouTube, ada linknya, ya. Nanti akan diputar videonya dari YouTube. Ada orang yang memperagakan sholat sunat, kemudian kalian cermati bagaimana tata caranya. Dan nanti kita ikuti bareng-bareng apa yang ada yang bisa, ya. Siap? Karena hari ini kita akan membahas mengenai sholat sunnah. Sholat sunnah. Ada yang tahu nggak pengertian dari sholat sunnah itu apa? Ajukan tangan. Ya, Salman. Salat sunnah adalah salat yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan tidak apa-apa. Untuk lebih mengetahui tentang apa saja itu pengertian sholat sunnah, macam-macam dan lain sebagainya, silakan kalian pelajari dulu atau baca dulu buku paket yang ada di depan kalian. Silakan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpa Kalian sudah membacanya? jadinya. Sekarang kalian coba lihat ke layar monitor. Bapak akan membahas atau menjelaskan mengenai bagaimana sholat sunat tersebut, ya, dari pengertian macam-macam dan ketentuannya. Sholat sunat itu adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala. Tapi kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Tapi kita sebagai umat muslim yang baik harus berusaha untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan senantiasa melaksanakan sholat sunat, ya. Nah, sholat sunat itu ada yang dilaksanakan secara berjamaah, ada yang dilaksanakan dengan cara munfarid atau sendiri-sendiri, dan ada juga yang dikerjakan bisa dengan berjamaah dan munfarid. Nah, sholat sunnah yang bisa dikerjakan dengan berjamaah yaitu sholat sunat Idul Fitri, sholat sunat Idul Adha, sholat khusuf atau gerhana matahari, sholat khusuf gerhana bulan, dan sholat istisqa. Sholat yang dikategorikan yang bisa dilaksanakan dengan sendiri apa saja? Ada sholat rawatib, ada sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Ada juga sholat yang dilaksanakan bisa dengan sendiri, bisa dengan berjamaah. Apa itu sholatnya? Ada sholat tarawih, ada sholat witir, ada sholat duha, ada sholat tahajud, dan ada juga sholat tasbih. Sholat sunat Idul Fitri adalah sholat sunat yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal setelah kita melaksanakan berpuasa 1 bulan lamanya. Ya. Nah,
bagaimana tata cara melaksanakan sholat sunat Idul Fitri? Baik, sekarang silakan kalian lihat ke layar ya. Nanti ada orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri, kita akan ikuti bareng-bareng ya. Ayo coba perhatikan anak-anak ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki. Nah, setelah melihat tayangan tadi sudah ada gambaran bagaimana tentang ketentuan dan tata cara mengenai salat sunat Idul Fitri? Sudah. Sekarang untuk lebih memahami tentang bagaimana salat sunat itu dilaksanakan, maka Bapak akan mencontohkan gerakan-gerakan salat tersebut. Nanti kalian bisa mengikuti, ya. Siap? Silakan berdiri. Kita akan memperhatikan bagaimana tata cara sholat sunat Idul Fitri yang dilaksanakan berjamaah. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah niat. Yang pertama ya, usolli sunnatan li'idul fitri rak'ataini mustaqbilal kiblat. Kalau menjadi imam lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum lillahi ta'ala. Oke, Bapak akan mencontohkan di sini dan kalian boleh mengikuti ya. Siap ya? Udah niat. Allahu Akbar. Nah, kemudian membaca doa kita. Ya, setelah itu takbir lagi. Dari rakaat yang pertama 7 kali. Ayo. Di sela-sela takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu ya. Siap. Ini 7 kali yang pertama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai 7 kali. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Pesan kalian sudah melihat contoh orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya melalui tayangan YouTube. Dan Bapak pun sudah mencontohkan di depan bersama-sama kalian. Mungkin ada yang belum dimengerti tentang tata cara sholat, ketentuan macam-macam dan lain sebagainya. Silakan juga tangan, ada yang tidak mengerti? Ya, apa Winda? Apakah sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri? Ya, tata cara sholat Idul Adha dan Idul Fitri sama-sama saja. Yang membedakan adalah niat. Niat, ya. Itu. Yang kedua, yang membedakan adalah waktunya. Kalau Idul Fitri tanggal 1 Syawal, kalau Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Seperti itu ya. Tata caranya sama saja. Ya, baik. Untuk lebih memahami tentang bagaimana sholat sunat, karena sholat sunat itu banyak macamnya. Ada yang bisa dilaksanakan berjamaah, ada yang bisa dilaksanakan dengan munfarid, ada yang bisa dilaksanakan dengan berjamaah dan munfarid. Maka silakan kalian buat kelompok. Kita akan berdiskusi. Nah, caranya berdiskusi, Bapak akan memberikan LKPD ke tiap-tiap kelompok.
setiap kelompoknya itu beda-beda materinya. Mungkin ini akan membahas atau mempelajari bagaimana ketentuan dan tata cara sholat istisqa. Atau mungkin di sini yang kelompok 2 akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara dan ketentuan sholat Idul Fitri. Yang ini Idul Adha, yang itu sholat tasbih. Nanti sesuai dengan LKPD. Baik, Bapak akan memberikan lembar kerjanya ke tiap-tiap kelompok. Kelompok 1 ini silakan dipelajari dan diisi ya dengan hasil diskusinya. Ini kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tapi tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Yang berdiskusi mengenai ketentuan sholat sunnah ya. Sekarang tiba waktunya untuk setiap kelompok mempresentasikan apa hasil dari diskusi kalian ya. Baik, sekarang kita mulai dari kelompok yang pertama. Jangan lupa kelompok-kelompok yang lain bisa menanggapi, bisa bertanya. Mungkin ada yang salah dari hasil diskusi ini ya, silakan kalian tanggapi saja. Baik, silakan kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, sholat sunnah hari raya Idul Fitri dilakukan dengan 2 rakaat. Niatnya, usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Ketentuan sholat sunnah hari raya Idul Fitri yang pertama dilaksanakan pada saat pagi hari. Dianjurkan makan terlebih dahulu, memakai pakaian yang bersih, dan di sepanjang jalan kita disunatkan untuk bersilaturahmi. Setelah selesai sholat sunnah hari raya Idul Fitri, dianjurkan untuk bersalaman untuk saling memaafkan. Perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Ketentuan dari sholat istisqa adalah sebelum dilaksanakannya sholat istisqa diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa. Mereka dianjurkan berpakaian sederhana serta disunahkan membawa binatang peliharaan. Sunnatan tasbirok adaini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah wa liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min samawati wa min al-ardi wa min kulli shay'in ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Diskusi selesai dan kalian sudah bisa memaparkan apa yang kalian diskusikan. Di kelompok 1 tadi ketentuan sholat Idul Fitri ya, betul ya, dengan 2 rakaat, 7 kali takbir di rakaat pertama, 5 kali takbir di rakaat kedua. Di sela-sela takbirnya membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan dilakukan di pagi hari pada tanggal 1 Syawal. Itu sudah bagus ya. Baik, anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudah selesai. Tapi apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak? Nah,
di akhir pembelajaran ini Bapak akan memberikan sebuah soal postes ya. Nanti kalian isi ya. Nanti kalian isi. Siap. Satu orang satu. Bapak bagikan. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi belajar sampai kan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Selesai, silakan kumpulkan lagi ya. Apa yang kalian kerjakan, silakan kumpulkan lagi ke depan. Silakan. Anak-anakku, hari ini kita telah belajar mengenai sholat sunat ya. Walaupun dari segi pengertian sholat sunat itu dianjurkan, artinya kalau tidak dikerjakan itu tidak apa-apa, tetapi kita harus terus berusaha untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan senantiasa melaksanakan sholat sunat ya. Maka kerjakan setiap hari ya. Hari ini kita belajar bagaimana pengertian macam-macam ketentuan ya, ketentuan. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, silakan kalian pelajari bagaimana hikmah dari sholat sunat tersebut. Kemudian kalian berlatih melaksanakan sholat sunat, baik itu yang dilaksanakan berjamaah, munfarid, atau yang dilaksanakan kedua-duanya ya, sehingga ketika kita bertemu minggu depan kalian sudah paham tentang pelajaran minggu depan tersebut. Baik? Ya, semangat, tetap semangat. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk belajar dan menuntut ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Pelajaran, silakan KM pimpin doa.